الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma sha Allah kana ma lam yasha lam yakun, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Alhamdulillah, yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Ibu Pembina dan para guru-guru yang hadir, yang saya cintai adik semua. Apa kabar semuanya adik-adik? Alhamdulillah. Perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Hussein, asli dari Bogor, tinggal di Palestina selama 12 tahun, kuliah di sana, menikah dengan orang sana, hidup di berbagai pertempuran besar di Gaza, dan alhamdulillah November lalu kami dievakuasi dari Gaza oleh Kementerian Luar Negeri. Para hadirin yang Allah muliakan, sejak saya kembali dari Gaza, saya banyak diminta untuk memberikan ceramah kepalestinaan di berbagai forum, di sekolah, di masjid, di majelis. Namun ada satu persyaratan yang selalu saya sampaikan kepada tim pengundang dimanapun berada. Kalau mengundang seorang manusia di Gaza, ada SOP-nya, saya bilang. Yang terpenting adalah apa? Kalau bikin spanduk, jangan ada embel-embel siapa infak terbaik untuk Palestina. Karena itu biasa seperti itu ya, kalau ada acara-acara Palestinaan biasanya ada siapkan masjid terbaik. Saya nggak mau kajian-kajian seperti ini itu orientasinya itu donasi. Nah, saya tidak mau kita itu mendidik anak-anak kita untuk mendonasikan harta untuk Palestina atas dasar kasihan atau iba. Kita nggak mau memberikan pesan bahwa Palestina ini adalah warga yang menderita, kemudian mereka perlu dikasihani. Enggak. Kita ingin tanamkan kepada anak kita, adik kita, bahwa apa yang kita berikan kepada Gaza, ya, uang jajan disisihkan, itu adalah bagian dari jihad kita. Bukan karena kita kasihan pada mereka, tapi karena itu kewajiban kita. Harusnya kalau nanti kalian sudah besar, kalian ke sana jihad, ya, entah dengan pemikiran kalian, dengan skill kalian, dengan kemampuan apapun itu. Tapi karena kita masih terbatas, maka jihad kita sebatas jihad harta. Jadi saya khawatir kalau kajian-kajian kepalestinaan itu orientasi donasi, yang saya juga kadang ikuti itu, ya, edukasinya nggak seberapa, informasi itu lagi. Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam, itu informasi basi. Palestina tempat Isra Mi'raj, sudah ada yang berubah. Kemudian setelah itu lamanya dilelang-lelang Shell, ya. Kemudian saya khawatirkan Pak, Ibu, saya khawatirkan kalau kajian seperti itu, nanti para audiens setelah memberikan harta sisa yang gak seberapa, lalu mereka pulang ke rumah dengan satu pemikiran, alhamdulillah sudah gugur kewajiban saya. Kewajiban yang mana? Kewajiban kita jauh lebih besar dibandingkan itu semua. Maka saya lebih setuju ada di kita ini, kita tanamkan terus sekarang bahwa Masjidil Aqsa adalah visi misi kalian semua. Orang tua mulai harus mengubah narasinya pada anak-anak kita. Nah, ibu, ayah akan sangat bangga ketika kamu suatu hari nanti bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Karena ini adalah visi misi orang besar. Dalam Al-Quran, ada diperhatikan ya. Dalam Al-Quran surat Al-Isra Allah berfirman, saya kan dibantu surat Al-Isra tapi dari ayat keempat tadi ya.
Dalam surat Al-Isra ayat pertama Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perhatikan ayat ini. Penting sekali ini ayat ini. Subhanalladzi maha suci zat yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari seluruh masjid di dunia ini adik-adik, hanya ada 2 masjid yang namanya Allah turunkan dari langit. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ini namanya masjid apa ini? Masjid Al-Azhar ya. Ini namanya ada dalam Al-Quran, Masjid Al-Azhar. Ada dalam Al-Quran? Enggak ada. Masjid Istiqlal enggak ada. Semalam saya dari Masjid Hajjah, siapa namanya? Hajjah Fatimah Timah ya. Nah, itu penamaan dari Ustaz Dasak Latif gitu ya. Nggak ada masjid di dunia yang namanya turun dari langit kecuali 2 ini, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Lebih kuat dari sekedar saji dan zom dan mugawufi untuk mengejar satu harta karun yang benar-benar nyata. Apa harta karun itu? Masjidil Aqsa. Itulah harta karun kita. Mulai hari ini membebaskan Masjidil Aqsa adalah jalan ninjaku. Nah, itu kata lupa itu. Ya, maka dari itu jangan hidup dalam khayalan, jangan hidup dalam cerita dongeng. Kalian ini hidup di dunia nyata. Sudahlah, jangan terlalu lama-lama kalian ini ya terpenjara oleh gadget kalian, HP kalian, main game online. Kalian kalau menjadi pejuang nggak bisa kalian terlalu lama duduk di depan HP bermain game online itu. Ya. Para pejuang-pejuang itu mereka yang belajar dengan rajin, sholat di masjid tepat waktu 5 waktu. Ya, kemudian berbakti pada orang tua. Ini Ustaz harus ada kajian khusus tentang surat Al-Isra. Makanya dalam satu riwayat Siti Aisyah mengatakan, maka dan Nabi SAW yang nama oleh Rasul Qoblannya surat Bani Israil al-Zubar. Kata Nabi, yang kata Siti Aisyah, sejak turunnya surat Bani Israil, surat Al-Isra, Nabi gak pernah tidur di malam hari sebelum dia khatamkan surat Al-Isra dan Az-Zumar. Kenapa? Ternyata menurut penelitian dari Profesor Al-Fatahawisi dan Dr. Ahmad Naufal di Yordan, membaca surat Al-Isra itu melahirkan dampak psikologis kepada orang Islam yang membacanya, memiliki mental pejuang. Bahkan kalau kita lihat surat Al-Isra, itu awal itu bicara tentang Bani Israil sampai ayat ke-9, ke-8 itu membahas tentang kehancuran Bani Israil. Setelahnya itu ayat-ayat tentang kriteria para pembebas Baitul Maqdis. Makanya ada di situ, "Fala ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Kata Allah, jangan kalian menyembah selain Allah, dan kepada orang tua kalian itu harus menjadi anak-anak yang berbakti. Itu Allah kasih pesan bahwa di antara calon pejuang pembebas Baitul Maqdis adalah anak-anak yang berbakti. Ada lagi orang takut zina, ya itu. Orang takut malu yatim, jangan kalian dekati zina, jangan kalian dekati hak anak yatim. Jadi banyak kriteria dalam surat Al-Isra itu yang menjelaskan inilah sosok pembebas Baitul Maqdis. Maka anak-anak kita ini sebaiknya dari sekarang mulai ditanamkan poin-poin surat Al-Isra. Ya, dengan demikian itu cara kita untuk menanamkan pada mereka visi misi, menanamkan pada mereka semangat pembebasan Baitul Maqdis. Bagaimana kita bisa membebaskan tanah para nabi sementara otak-otak generasi kita masih terjajah oleh pemikiran barat? Gak bisa kita bebaskan diri kita, tanah kita, kalau kita tidak membebaskan pemikiran anak kita dari pemikiran barat seperti itu. Dan membaca surat Al-Isra, mentadabbur surat Al-Isra adalah salah satu media terbaik untuk kita membangkitkan semangat anak kita. Baik, sebelum saya akhiri, dan mungkin nanti akan ada sesi tanya jawab kalau diperlukan.
ada banyak anak-anak di Gaza yang hari ini sudah sekolah, yang asal sekolah anak Gaza. Kenapa? Karena sekolah mereka sudah hancur. Karena sekolah mereka yang masih berdiri sedang dijadikan tempat pengungsian. Ya, maka adik-adik, kalian harus bersyukur. Sekolahnya, ruang kelasnya masih aman gak di sini? Pernah gak kalian lagi belajar tiba-tiba ada suara? Pernah? Ada gak roket misalnya di nyasar sini? Ada? Tank badai yang tiba-tiba nyasar sini ada gak? Gak ada. Ya, maka itu manfaatkan buat kalian. Kayak kalian tahu gak? Di Gaza itu, adik-adik teman-teman kalian di Gaza itu, karena mereka tidak ke sekolah, nggak bisa ke masjid, akhirnya mereka standby, tertahan di tenda-tenda mereka, tapi sambil menghafal Al-Quran. Nggak ada lampu, mereka menjadi menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena mereka tahu kekuatan mereka ada pada Al-Quran. Di sini lampunya, masya Allah ya, melimpah ruah, pencahayaan nggak pernah padam. Kalau kalian nggak semangat ngapal Qurannya, malu dong dengan teman-teman kalian di sana. Ya, maka dari itu sambil kalian terus mendoakan mereka, ya, sambil kalian juga terus menyisihkan sebagian harta kalian untuk jihad